Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan membahas anime terbaru yaitu Vanitas no Charte. Jadi kita akan membahas seputar dua pemeran utama yaitu Noe dan Vanitas. Tapi kali ini Mimin hanya akan membahas Vanitas dan Jenny. Tapi sebelum itu kita akan memperjelaskan sedikit apa sih kisah singkat dari atau sinopsis dari Vanitas no Charte. Jadi ini adalah kisah tentang vampir yang akan binasa. Pada tahun abad ke-19, Prancis dengan manusia vampirnya. Seorang pemuda vampir, Noe, menaburkan kutukan pada vampir. Ia sedang menuju ke Paris untuk mencari kitab Vanitas. Noe mengalami insiden di pesawat dalam perjalanannya. Di tengah kekacauan itu, yang muncul di hadapan Noe adalah sosok Vanitas, seorang manusia yang mengaku sebagai spesialis vampir. Di tangan Vanitas, Noe sedang mencari sebuah buku mantra kutukan. Karena pertemuan keduanya, kutukan dan kulit vampir penyelamatan pun mulai terjadi. Nah, itu adalah sinopsis dari kisah Vanitas. Sekarang kita akan membahas sedikit seputar kisah cinta dari Vanitas dan Jenny. Karena di anime ini menurut Mimin yang paling menarik adalah kisah mereka berdua. Selain Noe dan Louis atau Noe dan Domi, itu kisah cinta segitiga sih kayaknya. Jadi karena bagi kalian yang nanya nih, manga sub Indonya ada gak? Gak ada. Karena beberapa sumber aku cari tidak ada yang sub Indonya sih gitu. Jadi rata sub Inggris. So bagi ada kesalahan sedikit tentang penuturan arti mohon dimaklumi. Baik, sekarang kita akan langsung saja ke ceritanya, sangat menarik loh. Nah, pada pertemuan pertama, mereka bermula di saat Jenny dan Lukasama itu bertemu dengan Vanitas dan Noe di sebuah gedung. Mereka berdua tahu bahwa Vanitas memiliki kitab Vanitas yang mana kitab itu sangat dibutuhkan oleh Lukasama dan menyuruh Jenny untuk merebut kitab tersebut dari Vanitas. Dan akhirnya Vanitas pun tidak ingin memberikan kitab itu dan mereka pun awalnya berlari karena tidak ingin berkelahi ataupun tidak kuat mungkin kan melawan si Jenny pada saat itu. Nah, akhirnya Vanitas pun memutuskan untuk bertarung dengan Jenny karena pada saat itu Noe telah kalah gitu kan. Nah, di situ Vanitas dan Jenny bertarung, tetapi Vanitas tidak bisa mengalahkan Jenny karena dia hanya manusia bukan vampir yang memiliki kekuatan. Kemudian Vanitas membuka sarung tangannya dan mengeluarkan monster terkutuk yang sudah ada sejak beberapa waktu lalu yang dia kurung. Sebenarnya itu untuk dia perlihatkan kepada North, tapi karena kondisi kritis sekarang, dia pun akhirnya mengeluarkan monster tersebut untuk mengalahkan Jenny. Dan di saat monster itu menyerang Jenny pun tidak bisa mengalahkannya dan akhirnya Vanitas membuka kitab Vanitasnya itu dan mengendalikan monster tersebut dan menjadikan dia vampir seperti semula gitu. Jadi kan guna kitab Vanitas itu adalah menyembuhkan vampir yang terkena penyakit kutukan gitu, penyakit nama kutukan. Nah, di saat itulah Jenny itu kan sedang terluka dan Vanitas pun juga sudah menyembuhkan monster tersebut menjadi seorang vampir lagi. Saat semuanya itu telah selesai, di awal pertemuan itulah Vanitas pun juga mulai tertarik dengan Jenny. Kemudian pada saat si Vanitas itu dan Noe waktu mereka berlari tadi dari kejaran Jenny itu mereka itu membuat rencana untuk menyekap si Lukasama. Jadi pada saat itu si Vanitas memanggil Noe untuk membawakan Lukasama tetapi dari jauh saja, dan Jenny sebagai ibaratnya pengawal Lukasama gitu kan, dia melihat Lukasama yang tidak sedang baik-baik saja karena si Vanitas itu mengancam jika Jenny bertindak menyerangnya maka si Noe akan melukai Lukasama. Karena itulah Jenny mengalah dan memohon kepada Vanitas untuk tidak melukai Lukasama tersebut. Nah, karena ide yang dibuat Vanitas itulah berhasil mengalahkan Jenny di saat itu. Nah, karena kan si Jenny pada saat itu kan memohon nih kepada Vanitas untuk tidak melukai Lukasama. Pada saat itu tuh wajahnya itu terlihat kayak terlihat cantik sekali gitu kan, yang membuat Vanitas itu jatuh hati kayak terkejut gitu, kok bisa Jenny yang tadinya badas sekarang bisa kayak imut gitu kan karena memohon. Nah, pada saat itu si Vanitas pun kayak jatuh cinta gitu dan dia pun
menggoda Jenny dengan kata-katanya. Karena si Vanitas ini sedikit nakal gitu, jadi dia menggoda si Jenny, dan tak berapa lama pun si Jenny pun tidak kayak kaku gitu kan. Dia tidak tahu mau buat apa di saat Vanitas sedang berhadapan depannya, dan si Vanitas pun dengan cepat mencium Jenny. Semua orang dari melihat dari jauh pada saat itu pun terkejut dong, apa yang dilakukan oleh Vanitas saat itu gitu kan. Dan yang benar saja, ciuman yang diberikan Vanitas itulah yang membuat mereka semakin dekat. Walaupun Jenny kesal dengan apa yang dilakukan Vanitas, tetapi saat itulah awal kisah cinta mereka. Hingga beberapa chapter pertemuan kedepannya, Vanitas semakin dekat, dan itu akan membuat kita semakin penasaran dengan kisah cinta mereka berdua. Pada pertemuan kedua mereka itu, pada pesta topeng, Vanitas mengumumkan ke semua vampir bahwa dia adalah vampir dari bulan biru, yang mana tujuannya membawa kitab Vanitas adalah menyembuhkan vampir yang terkena penyakit pembawa kutukan atau dicurinya nama asli oleh charlatan pembawa kutukan. Vanitas yang berada di atas lampu gantung pun menerima kemarahan dan cemoohan para vampir lainnya. Di saat itulah ketika vampir marah dan dicoba diserang oleh vampir lainnya, hitungan detik saja Jenny langsung memutuskan lampu gantung tersebut dan menangkap Vanitas dan membawanya keluar gedung, tepatnya di balkon gedung. Di pertemuan kedua tersebut, Vanitas digendongi Jenny, dan Jenny pun digoda oleh Vanitas karena bagaimana mungkin seorang wanita menggendong pria gitu kan. Nah, tapi sebenarnya Jenny melakukan itu dikarenakan Luka Sama yang memintanya. Pada chapter sebelumnya, Luka Sama itu meminta Jenny untuk menyakiti atau menyerang si Vanitas, tapi kan sekarang berbalik lagi, Luka Sama ingin meminta maaf untuk segala kesalahan itu. Nah, di saat perbincangan manis, Vanitas dan Jenny pun beraksi aneh. Maksudnya Jenny itu kayak sesak gitu kan, kayak salah satu yang pembawa kutukan gitu, udah mulai kayak aneh gitu tingkahnya, dan Vanitas pun menyadari bahwa Jenny adalah salah satu pembawa kutukan seperti vampir lainnya. Untuk itu, Vanitas menawarkan dirinya agar Jenny bisa menghisap darahnya saja. Awalnya Jenny sangat gengsi untuk melakukannya karena desakan Vanitas yang teringat tanggung jawabnya pada Luka Sama. Akhirnya Jenny itu menerima Vanitas sebagai manusia yang akan dia hisap darahnya. Vanitas mengatakan bahwa dia melakukan ini agar Jenny bisa baik-baik saja, karena apa yang terjadi yang dialami Jenny itu pasti akan sangat menyakitkan. Terlebih lagi Jenny adalah wanita yang Vanitas sukai pada saat itu, yang membuat Vanitas memiliki alasan untuk menawarkan darahnya. Dalam keadaan yang tak terkendali pun, Jenny pun menghisap darah Vanitas. Terlebih lagi, sebelum ini Vanitas tidak pernah digigit oleh vampir. Hal itulah yang membuat Vanitas ingin digigit oleh Jenny pada dirinya gitu kan. Walaupun dia tahu konsekuensinya, yaitu kematian. Sebelumnya, itu juga Vanitas berada di sebuah kereta bersama Domi dan Noe, yang mana Vanitas berada di luar kamar menunggu mereka berdua keluar dalam kamar. Hal yang membuat Vanitas penasaran adalah di saat di luar kamar mereka mendengar desahan cumbuan dari Noe dan Domi di dalam kamar. Kemudian ketika di pesta, Noe dan Domi menyeret Vanitas keluar pesta untuk berbicara pada Vanitas soal kitab tersebut. Tetapi pada saat itu Vanitas sedang menggoda wanita kecil di pesta, yang membuat Vanitas kesal apa yang dilakukan Noe dan si Domi tersebut. Kemudian Vanitas membahas kembali apa yang sudah mereka lakukan di kereta itu. Vanitas tidak mempermasalahkannya. Kenapa di saat Vanitas menggoda wanita di pesta topeng mereka malah marah-marah. Tetapi di saat itu Domi mengatakan bahwa pada saat itu Noe menghisap darahnya, dan karena dehidrasi, hal itulah yang membuat mungkin sekarang Vanitas salah paham. Namun itu bukan pertama kalinya Noe melakukannya kepada Domi, sehingga apa yang mereka lakukan itu tidak seperti apa yang difikirkan Vanitas pada saat ini. Nah, pada pertemuan ketiga ini Domi mengajak Jenny untuk menjebak Vanitas dengan mengajaknya berbincang guna untuk mencari informasi yang lebih lagi soal Vanitas tentang kitab tersebut. Untuk itu Domi yang kurang senang dengan keberadaan Vanitas pun di sisi Noe membuat rencana dengan Jenny yang bisa membantunya untuk menggali banyak informasi tersebut. Jenny pun diberi tugas untuk mengajak Vanitas berkencan, yang awalnya Jenny sangat terkejut dengan apa yang dikatakan Domi ketika Jenny menyadari bahwa dia tidak bisa
tidak memiliki perasaan apapun pada Vanitas yang membuat Jenny bersedia melakukannya. Jenny mengirim undangan kencan tersebut kepada Amelia dan Vanitas pun menerimanya di kamar pada saat istirahat. Awalnya Noe bertanya apa itu dan mau kemana, tetapi Vanitas mengatakan ini rahasia gitu kan. Jadi Vanitas keluar tuh sesudah istirahat tuh kan. Vanitas tidak percaya dengan apa yang terjadi, bagaimana bisa Jenny mengajaknya berkencan. Walau begitu, Vanitas tetap bahagia dipertemukan lagi dengan Jenny, dan Jenny pun masih kurang nyaman dengan rencana yang mereka buat dengan Domi. Walau begitu, dia harus tetap menjalankan rencana tersebut. Kemudian, Vanitas pun mengajak Jenny jalan-jalan ke pusat kota ke tempat wisata. Dan di perjalanan, Vanitas melihat Jenny yang khawatir dan kurang nyaman, dan Vanitas pun mencoba membawa Jenny bercanda dengan kata-katanya. Vanitas pun juga mengeluskan tangannya kepada Jenny untuk jangan khawatir dan tetap menikmati kencan mereka ini. Jenny pun makin salah fokus dengan apa yang dilakukan oleh Vanitas. Jenny berusaha untuk fokus pada tujuannya untuk mencari informasi tentang Vanitas saat itu. Tapi Vanitas malah bercanda dengan Jenny yang membuat Jenny jengkel dan baper tentunya. Mereka berdua pun duduk di bangku taman. Vanitas meninggalkan Jenny sesaat dengan alasan ke toilet. Pada saat itu, Jenny mencoba mengatakan sesuatu yang tak terduga, yaitu dia mencintai Vanitas dengan berusaha mengatakan I love you. Di saat Vanitas tidak ada, tetapi betapa terkejutnya Jenny. Ternyata Vanitas itu sudah ada di belakangnya dan mengatakan I love you too. Jenny pun terkejut dong dengan mengetahui apa yang dikatakan itu. Ternyata dia bilang ini, tidak, ini tidak seperti yang kau pikirkan gitu. Jadi kayak panik gitu lah kan. Tadi kan tak bermaksud mengatakan itu, tapi ya terjadilah seperti itu. Dan Vanitas pun menggoda Jenny dengan apa yang Jenny katakan itu, padahal itu hanya salah paham belaka menurut Jenny. Ketika ada anak-anak yang terjatuh di depan Jenny dan kaki anak tersebut pun berdarah, Jenny pun melihat darah anak tersebut dan berubah menjadi vampir dan ingin menyerang anak tersebut. Tetapi Vanitas dengan sigapnya menangkap apa yang akan dilakukan Jenny gitu kan. Jadi tangan Vanitas tuh segera berada di mulut Jenny gitu kan, karena Jenny sudah mengeluarkan taringnya. Jenny dan Vanitas pun membawa Jenny ke dalam gedung untuk menghindari banyak orang gitu kan. Di dalam gedung tersebut, Jenny tidak bisa mengendalikan rasa hausnya terhadap darah, dan Vanitas pun menawarkan kembali darahnya kepada Jenny untuk mengatakannya, Jenny, kamu bisa meminum darahku jika diperlukan. Aku tidak masalah untuk itu. Nah, Jenny pun karena sudah tidak terkendali gitu kan, karena sesak gitu, menjatuhkan Vanitas ke sofa yang mereka duduki dan menghisap darahnya. Vanitas pun mulai membiasakan diri atas apa yang dilakukan Jenny, walaupun itu menyakiti dirinya, tetapi dia mencoba untuk menikmatinya. Setelah Jenny menghisap darah Vanitas, mereka pun duduk berhadapan dan Vanitas memegang wajah Jenny untuk menenangkannya atas apa yang terjadi. Di sini, salah satu dari mereka mengatakan, aku akan membunuhmu suatu saat nanti, seperti itu. Jadi kayak membalas budi gitu. Tak tahu itu maksudnya serius atau tidak. Nah, di sini antara Jenny dan Vanitas yang mengatakan hal itu tersebut kan. Nah, walaupun itu nadanya tidak serius atau kita kurang bisa menebak itu siapa yang mengatakannya, tapi tetap saja Vanitas memeluk Jenny dan mengatakan, aku mencintaimu Jenny. Kemudian disinilah Jenny semakin baper dengan apa yang dikatakan Vanitas, karena semua yang mereka lakukan itu hanyalah menyakiti Vanitas, tetapi Vanitas tetap menyukai Jenny. Nah, setelah beberapa saat, mereka pun keluar dari gedung tersebut dan Vanitas ingin mengantarkan Jenny pulang tadinya. Tetapi di perjalanan Vanitas mengingat dia telah meninggalkan Noe cukup lama dan dia segera bergegas pulang. Dan mereka pun berpisah di tengah jalan gitu kan. Ketika pulang, Vanitas terkejut dan kesal dengan apa yang dia lihat. Ternyata Noe masih tidur gitu kan. Jadi seharusnya dia tadi tidak perlu cepat-cepat pulang gitu. Dan di jalan pun Jenny bertemu dengan gurunya yaitu Rodson. Jadi keduanya saling bertemu lah kan, Jenny bertemu gurunya dan Vanitas pun pulang bertemu dengan Noe yang masih tidur. Oke, di pertemuan keempat, ketika ini di peristiwa salju, Noe dan Vanitas itu diserang oleh Jenny dan dia terlibat dalam penyerangan terhadap Chloe dan beberapa orang lainnya. Vanitas dan Noe juga sempat diserang oleh monster serigala di dalam hutan. Dan dalam pertarungan, betapa terkejutnya Noe mengetahui bahwa Jenny membantu Chloe dalam penyerangan tersebut. Pada saat itu, Chloe ingin merampas kitab Vanitas milik Vanitas. Jadi untuk melakukan hal tersebut, dia bersama Jenny dan ada beberapa rekan lainnya yang aku kurang ingat namanya. Jadi mereka itu menyerang Vanitas dan Noe.
di hutan salju pada saat itu. Walaupun di akhir pertarungan Vanitas kalah dan kitabnya juga berhasil diambil oleh Chloe, Vanitas sudah tidak berdaya dan tidak bisa pulang atau keluar dari hutan, apalagi pada saat itu Noe telah terpisah dengannya di dalam hutan. Ketika Jenny mencoba menemukan Vanitas yang berada di dalam hutan, Jenny pun berteriak dong Vanitas itu kan, dan ketika Jenny sudah menemukan Vanitas menolak ajakan Jenny untuk menolongnya karena Vanitas merasa kecewa terhadap apa yang dilakukan Jenny pada saat itu. Karena udara semakin dingin, Jenny pun memaksa Vanitas untuk mengikutinya pulang. Karena badai salju semakin dingin pun, Jenny pun membawa Vanitas ke dalam ruangan kosong atau rumah kosong yang mereka temukan. Kondisi Vanitas yang sudah membeku kedinginan membuat Jenny menghidupkan kayu bakar untuk menghangatkan ruangan dan tubuh mereka pada saat itu. Dan Jenny pun membuka pakaiannya dan hanya menggunakan pakaian dalaman saja atau kayak baju tidur gitu. Dan juga meminta Vanitas untuk membuka pakaiannya karena baju mereka basah akibat karena salju pada saat itu. Vanitas pun terkejut dan menolaknya apa yang dilakukan Jenny gitu kan, dan Jenny mengatakan dan Vanitas pun mengatakan, apakah kau akan menghangatkanku dengan sentuhan kulit ke kulit? Jenny tetap memaksa Vanitas untuk membuka pakaiannya. Setelah itu Vanitas pun membukanya dan mengatakan Jenny bahwa sarung tanganku ini tidak bisa dilepas karena ini sangat sensitif dan berbahaya, itulah sebabnya dia tidak bisa membukanya. Setelah itu mereka pun duduk di depan api unggun dengan satu selimut dan membuka obrolan dengan Vanitas yang bertanya kenapa Jenny melakukan semua ini padanya, dan Jenny pun menceritakan masa lalunya tentang orang tuanya dan pertemuannya dengan guru Cotton dan Chloe gitu. Jadi Chloe itu kan saudarinya Jenny. Beberapa saat mereka saling bercerita, Vanitas pun jatuh demam dan dehidrasi dan Jenny bergegas untuk memberinya minum. Tetapi si Vanitas itu tidak kuat menahan dinginnya udara dan membuat Jenny memberikan Vanitas minum dari mulut ke mulut untuk menghangatkannya dan mengatakan, "Diamlah, kita akan baik-baik saja." Setelah semua itu, hangatnya suasana membuat Jenny tertarik pada Vanitas dan menciumnya. Jika di awal pertemuan, Vanitas dahulu yang mencium Jenny, tetapi saat ini Jenny terlebih dahulu mencium Vanitas, dan mereka pun menghabiskan malam bersama di rumah kosong tersebut. Nah, kebesokan paginya, Jenny bangun dan tersadar Vanitas sudah tidak ada di sampingnya dan melihat keluar bahwa Vanitas sedang berbicara dengan seorang pria di luar. Jenny pun memakai pakaiannya dan kemudian keluar. Vanitas pun mengatakan pada Jenny, "Kau sudah bangun?" Jenny dan mengatakan, "Iya." "Apa kau baik-baik saja?" "Ya, aku baik-baik saja," dan mengatakan, "Aku ada urusan dengan orang ini." "Baiklah, jika begitu aku akan menunggumu." Nah, jadi dari sini pertemuan di hutan salju mereka cukup romantis seperti di pertemuan pertama. Oke, di pertemuan terakhir ini Jenny sangat mengejutkan Vanitas. Kali ini Jenny meminta Vanitas untuk memberikan darahnya pada Jenny karena kali ini Vanitas merasa tubuhnya sedang tidak sehat seperti biasanya. Sebelumnya Vanitas mengatakan bahwa jika Jenny haus, dia bisa meminta darah Vanitas kepadanya gitu kan kapan saja, karena darah milik Vanitas adalah darah milik Jenny juga. Ya, kira-kira sebutin itulah Vanitas pada Jenny. Dan kemudian Jenny pun tanpa berpikir panjang itu menghisap darah Vanitas. Dan akhirnya untuk pertama kalinya Jenny mencium pipi Vanitas, dan Vanitas pun kayak merasakan bahwa Jenny telah jatuh cinta padanya. Tetapi pada hisapan darah kali ini tubuh Vanitas benar-benar merasakan rasa sakit. Akibatnya sering dihisap oleh Jenny darahnya kan, dan Noe pun memperingatkan Vanitas untuk tidak memberikan darahnya itu lagi kepada Jenny karena sekarang Vanitas sepertinya terkena sindrom akibat gigitan vampir yang membuat Vanitas merasa sakit dan tidak berdaya, yang membuatnya harus menjauhi Jenny. Jadi sini sad banget, sudah ending, dan ketika Jenny sudah jatuh cinta pun malah Vanitas yang akan pergi menjauh. Nah, akhir dari cerita tersebut atau akhir dari tamatnya manga ini sangat menarik banget. Di ending cerita, Jenny akhirnya merasakan bahwa dia benar-benar jatuh cinta pada Vanitas. Bahkan Jenny selalu memikirkan dirinya. Hal inilah yang membuat Luka sama dan Domi merasa jengkel dengan apa yang dikatakan oleh Jenny gitu kan. Karena tidak sesuai dengan rencana mereka, malah berbalik kepada Jenny yang malah menyukai Vanitas dan tidak menjadi mata-mata mereka. Tetapi sayangnya di perjalanan cinta Vanitas dan Jenny ini berakhir dengan gantung karena kesempatan untuk mereka menjadi pasangan itu tidak tercapai, dan malah
Vanitas akan menjauhi Jenny di saat Jenny mulai mencintai Vanitas. Baik, sekian dulu ceritanya. Baik, inilah cerita Vanitas dan Jenny dari chapter awal sampai akhir manganya. Jadi untuk kalian yang suka, silahkan like, comment, dan subscribe.